Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas berkat dan rahmatnya. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan serta kesehatan untuk berkumpul dalam Zoom meeting kali ini, yakni dalam acara Grand Opening Kampus Quran yang insya Allah Allah muliakan. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Ya. Baik, perkenalkan, nama saya Anas Naufal Nasrul Malik dan teman saya Titi Nur Farida. Insya Allah pada sore ini akan bersamai teman-teman semua gitu ya, Insya Allah gitu ya, untuk dalam kegiatan Grand Opening Kampus Quran kedua Community 2022, Insya Allah. Iya. Oke, sebelum kita mulai, saya akan membacakan terlebih dahulu gitu ya susunan acara atau rundown insya Allah untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Yakni yang pertama pembukaan. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga sambutan direktur kedua community. Yang keempat acara inti. Yang kelima sosialisasi program dan pengumuman placement test. Yang keenam sharing dan Yang ketujuh pengumuman pemenang kuis. Yang kedelapan doa. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Iya. Oh iya, sebelum setelah penutup ada juga sesi foto bersama gitu. Oke. Untuk selanjutnya, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Kang Lutfi kami persilahkan. Sudah bergabung Kang Lutfi? Apakah sudah ada di Zoom meeting? Sudah ada. Ya, padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. Terima kasih kepada saudara Lutfi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi keberkahan bagi dirinya dan umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni adalah sambutan dari Direktur Qudwah Community yang insya Allah akan disampaikan oleh Kang Henda Hermawan SPD. Kita sambut dulu. Assalamualaikum, Kang Henda, apakah sudah bergabung? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sudah, Kang Anas. Ya. Bagaimana kabarnya, Kang Henda? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Anas sehat. Alhamdulillah baik juga, Kang. Dipersilakan kepada Kang Henda untuk menyampaikan semuanya. Ya, terima kasih Kang Anas dan Teh Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita dihimpun di dalam ikhtiar untuk senantiasa dekat Al-Quran. Salawat dan salam kita wajib menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya. Ini adalah pertemuan perdana kita di agenda Grand Launching Kampus Quran. Ada beberapa hal yang sangat dirasa perlu untuk disampaikan di dalam sambutan ini. Tapi sebelumnya perkenankan terlebih dahulu untuk sedikit mengenalkan identitas diri. Nama saya Henda Hermawan. Di sini saya sebagai direktur dari Qudwah Community. Alhamdulillah sekarang Qudwah sedang mengagendakan sebuah program baru ya, terobosan baru dari Qudwah Community, yaitu Kampus Quran. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan di dalam sambutan ini. Pertama adalah ucapan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada para peserta Kampus Quran Qudwah Community, yang kemudian biasanya para akang-akang teteh-teteh yang di Qudwah itu menyebutnya itu adalah sebagai keluarga besar Qudwah. Selamat datang di keluarga besar Qudwah. Kemudian yang kedua adalah terkait penjelasan sedikit tentang program Kampus Quran itu sendiri, di mana Kampus Quran ini adalah angkatan yang pertama. Nah, sebelumnya ada yang dinamakan dengan OSOJ, One Semester One Juz. Sebelumnya lagi ada program tahsin dan program tahfiz. Dan di suasana yang baru ini, di tahun yang baru ini, Qudwah akhirnya launching ya satu program baru, yaitu Kampus Quran angkatan pertama,
Mudah-mudahan kebermanfaatannya lebih terasa kepada para mahasiswa, khususnya yang ada di mahasiswa UIN Bandung. Kampus Quran ini merupakan program tambahan dari program-program kampus yang teman-teman ada di jurusan masing-masing. Jadi sebuah aktivitas tambahan ya yang bisa teman-teman lakukan di luar perkuliahan. Ya, di mana program tambahan ini lebih terfokuskan kepada 3 hal. Nah, apa saja? Yang pertama adalah tentang belajar Al-Quran, di mana pertama ada tahsinul Quran, perbaiki bagi teman-teman yang mempunyai niat untuk lebih memperbaiki lagi bacaannya, maka insya Allah di sini adalah salah satu tempatnya. Adalah tahfizul Quran atau kelas menghafal dan juga memurojaah. Di sini teman-teman bersama teman-teman yang lainnya akan sama-sama menemukan lingkungan yang sejalan, terkhusus lingkungan dengan niat menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga, dan ini merupakan program baru yang ada di Q2, yaitu teman-teman mudah-mudahan kedepannya itu bisa mengajarkan Al-Quran. Baik itu di lingkungan kampus, baik itu di lingkungan yang telah disediakan oleh Q2 nantinya, atau lebih jauhnya lagi, teman-teman bisa mengajarkan di wilayahnya masing-masing. Ini adalah program yang baru, 3 kelas yang baru. Semoga teman-teman bisa melampauinya dari kelas 1, kelas 2, dan sampai kelas terakhir mendapatkan sertifikat berwisuda gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah besar harapan kami dari pengelola Q2 kepada teman-teman semua keluarga besar Q2 untuk menyelesaikan program ini dengan penuh komitmen dan juga penuh semangat untuk belajar Al-Quran. Sehingga sebuah baginya ketika kita melaksanakan kelas demi kelas, pekan demi pekan, itu ada perasaan senang yang timbul ketika bertemu dengan Mas sendiri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di dalam sambutan ini. Tetap semangat, siapkan diri untuk senantiasa istiqomah di dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menghimpun rasa sabar kita di dalam menjalankan aktivitas-aktivitas khususnya di dalam program kampus Quran ini. Itu yang bisa disampaikan. Jazakumullah khair kepada semuanya, dan selamat datang di keluarga besar Q2 2022. Dengan ini insya Allah kampus Quran angkatan pertama dengan resmi kita sama-sama membukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat berjuang dan bergabung di keluarga kami Q2 Community. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Henda yang telah memberikan sambutan. Semoga menjadi bekal dan jadi acuan bagi kita untuk kedepannya, dan semoga kita selalu diistiqomahkan dalam menghafal Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yakni motivasi Al-Quran gitu ya, kajian motivasi Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Zainuddin MPD Al-Hafiz. Insya Allah gitu ya, kita sapa terlebih dahulu kepada Ustadz Zainuddin. Assalamualaikum Ustadz. Apakah sudah bergabung?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kang Anas, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Ustadz. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita simak inspirasi gitu ya, motivasi kajian Al-Quran yang diucapkan dengan semangat ataupun ATM-nya, alat tulis menulisnya yang perlu dicatat, dipersilakan untuk dicatat. Ya, kepada Ustadz saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, syukur kita perbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sore ini Allah masih banyak sekali beri nikmat kepada kita, nikmat yang tak terhingga ya. Nikmat teman-teman kita mungkin ada yang sedang sakit ya. Kemudian kesempatan, waktu dan lain sebagainya. Nah, kemudian salat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini 47, kita anggaplah 7 orang panitia gitu ya. 40 orang ini peserta semua. Kang Hendak, ada Kang Hendak? Iya, Ustaz. Oh iya, peserta Iya, semua ya. alhamdulillah. Alhamdulillah, ya 40 nih lumayan, Masya Allah banyak. Baik, saya share screen ya. Baik, teman-teman, terima kasih atas kesempatan kita bisa bersilaturahim pada sore hari ini. Ya, saya sangat berbahagia sekali kita bisa bertemu secara virtual pada sore hari ini. Nah, semoga dengan kita bertemu pada sore hari ini, silaturahim kita terjalin, kemudian ada sedikit lah, ya, ada sedikit yang bisa kita ambil dari pertemuan ini. Ya, jangan sampai tidak ada sama sekali. Ya, baik teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini panitia meminta saya untuk menyampaikan sebuah topik dengan judul mahasiswa pun bisa ngafalin Quran. Ada koknya ya kalau nggak salah ya. Mahasiswa pun bisa ngafalin Quran kok gitu ya. Ya. Nah, itu kurang lebih temanya. Teman-teman semua, ya. Nah, topik ini merupakan Halo, Assalamualaikum Ustadz. Ada suara juga kalian? Kita tunggu sebentar ya. Mungkin Ustadz ada kendala jaringan. Ya mungkin ya. Kirain punya saya aja gitu. Saya juga sama. Kita tunggu sebentar ya.
Oke, sambil menunggu, udah nyiapin buku belum, teman-teman? Sudah, Udah, Teh. Teh. Oke, siapkan. Ya, kita tunggu dulu ya. Mungkin ada kendala jaringan. Kita doakan semoga Ustadz bisa kembali lagi bergabung bersama kita pada sore hari ini, gitu ya. Oke. Sambil menunggu, kita tanya-tanya dulu ya, Teh Farida, ke teman-teman semua ya yang sudah gabung pada sore ini. Iya, Ini boleh. rata-rata semester berapa? Masukin semua ya? Iya, Mas. Boleh di kolom chat, boleh dijawabnya atau mikrofonnya dinyalakan. Semester berapa? Ada yang baru angkatan 2022? 2021 maksudnya. Atau tahun sekarang gitu. Iya, 2021 Iya. ada nggak? Oh, semester 8. Oh, ada semester 8 Yang juga. lainnya ada yang bukan Masya UIN. Oh, oke. Jadi beragam ya. Tidak hanya masuk UIN saja gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Oh iya, Kang Anas, ini tema loh, ya kan? Ya. Ini temanya menarik banget buat para mahasiswa. Iya, betul Teh. Sangat. Betul. Jadi bagaimana mahasiswa bisa menghafal Quran gitu ya di tengah-tengah kesibukannya kuliah, banyak. Suatu hal yang luar biasa bisa menghafal Quran. Keren banget. Betul. Gitu pokoknya. Ya, tadi jadi suaranya lebih berkah gitu ya segalanya. Betul. Ya baik, Ustadz sudah bergabung. Ya. Apakah bisa ini, Ustadz? Oh ya, sudah ya. Tadi seperti wah, ini jaring. Ya, kita lanjut ya. Oh ya. Tadi terdengarnya sampai mana, Kang Anas? Baru sampai ini, Ustadz. Ingin masuk ke ini, Ustadz. Silaturahim, senang untuk silaturahim dengan teman-teman semua dan juga. Ya. Nah, baik kalau gitu. Ya, kita lanjut ya. Ya, ini terlihat? Terlihat, Ustaz. Ya, syukuran ya. Tadi Teh Cucu, nanti kalau misalkan tadi saya lost lagi, bisa di miss call lagi ya. Baik, kita lanjut. Nah, kita perkenalan ya. Saya sengaja request ke panitia, saya memperkenalkan diri. Jadi, perkenalkan, untuk ini riwayat aktivitas saya selama ini. Ya, alhamdulillah 2000 saya lulus S1 dari UIN itu 2017. Sebelum lulus 2016 akhir saya di sekolah di SD Al-Quran namanya. Di sana sempat diamanahi sebagai wakil kepala sekolah bidang Al-Quran. Ya, aktivitas itu merancang bagaimana aktivitas belajar Qurannya dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian 2019 kemarin terakhir sebelum COVID itu ya, jadi kita ada program di SD Al-Quran, program asrama ketika kelas 4 SD 6 bulan. Jadi kelas 4 diasramakan khusus untuk menghafal Quran. Nah, sempat diamanahi untuk sebagai kepala programnya ya. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa fokus menghafal Al-Quran dan mencapai target yang sudah ditentukan. Kemudian 2020 saya sempat di pesantren tahfidz Basnas Jawa Barat. Jadi Basnas Jawa Barat itu punya pesantren tahfidz namanya Pesantren Umar bin Abdul Aziz, pesantren tahfidz namanya. Pesantren tahfidz Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi sempat di sana sebagai pengajar. Santrinya itu santri dewasa lulusan SMA ya. Kemudian setelah itu pernah menjadi konsultan ahli ya, perencana pesantren waktu itu
diminta untuk merencanakan mengonsep pesantren tahfidz di Yayasan An-Nikmah waktu itu. Nah, kemudian saat ini aktivitas sebagai staf di Basnas Kota Bandung dan dosen di STAI Rodulu. Ya. Nah, ini sekelumit aktivitas saya bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian kita ke berikutnya. Nah, ini aktivitas dulu di kampus ya. Dulu S1 di UIN. Ya, saya kira di sini teman-teman dari UIN sampai 2017. Kemudian S2 di UIN juga di jurusan yang sama MPI manajemen ya, baru lulus tahun kemarin. Selama di kampus ini agar memotivasi saja ya. Alhamdulillah sempat juara 1 musabaqah Hifdzul Quran Fakultas Tarbiyah. Ya. Kemudian penerima beasiswa Hafiz mengajar juga di Darul Quran waktu itu. Sekarang namanya apa ya? Pokoknya diganti gitu namanya, bukan lagi Hafiz mengajar nama beasiswanya. Dan alhamdulillah di bulan Januari 2017 itu selesai hafalan 30 juz. Dan selama kuliah, di sela-sela saya menghafal Quran, di sela-sela saya kuliah, saya juga aktif di organisasi. Saya aktif di organisasi ekstra, saya aktif di UKM, saya aktif di HMJ, ya, pernah jadi sekretaris umum, kemudian juga di dulu namanya SEMA dulu namanya, SEMA sebelum ada DEMA, sekarang dulu zamannya masih SEMA F saja. Kemudian di organisasi daerah juga gitu ya. Nah, di sela-sela aktivitas itu alhamdulillah Allah masih beri kemudahan saya untuk menghafal dan seterusnya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana kuliah iya ya, sedikit juga bukan sombong ya. Lulus 2017 itu ketika wisuda alhamdulillah mendapat IPK tertinggi. Nah, jadi IPK tertinggi selama kuliah, aktif di organisasi, alhamdulillah hafalan beres. Nah, bagaimana semua itu bisa tercapai? Ya, insya Allah kita akan bahas. Ya, tentu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari kita, hal-hal yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, teman-teman semua, menghafal Quran ini harus dimulai dari motivasi yang kuat. Ya, kita harus tahu kenapa kita harus hafal Quran. Al-Quran yang sedang kita hafal ini, apa dasarnya? Apa yang membuat kita memaksakan diri? Karena kalau tidak dipaksa, tidak bisa. Al-Qurannya harus kita paksa. Ya. Jadi teman-teman, dalam kondisi ngantuk, dalam kondisi capek, nah, semua itu terkalahkan oleh dasar atau motivasi kita dalam menghafal. Nah, ini yang harus kita pahami betul-betul. Motivasi inilah yang menggerakkan kita sehingga segala halangan itu akan kita lawan. Ya. Nah, apa saja? Yang pertama, nah ini mohon maaf, saya pakai WPS ini nggak tahu kenapa jadi begini ya. Sebelumnya di Microsoft PowerPoint itu bagus, ini dipindahkan ke tab jadi begini. Ya. Ya, ini bacanya dari kiri ke kanan jadinya. Ya, dari kiri ke kanan, harusnya dari kanan ke kiri ya. Dari kiri ke kanan. Tsumma awrathnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi dan seterusnya. Waktu kita terbatas, jadi kita bahas perkitaban saja ya. Jadi dalam surah ya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kemudian kami wariskan Al-Quran ini, ya. Kemudian kami wariskan kitab ini, Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Di antara mereka ada yang zalim terhadap diri mereka. Kemudian di antara mereka, nah, ada yang berpegang teguh. Jadi tipe penghafal Quran itu pertama ada yang dia setelah hafal, dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ya, zalim itu dia tidak melakukan Al-Quran, dia malah melanggar larangan Al-Quran dan seterusnya.
tapi juga ada orang yang berpegang teguh, ada orang yang mengamalkan isi Al-Quran dan seterusnya. Nah, bagi orang-orang yang mengamalkan itu, ya disebutkan di sini, ya disebutkan bahwa mereka ini berpegang teguh terhadap Al-Qur'annya. Mereka mendapatkan jannatu adni yadkhulunaha. Ya. Mereka akan mendapatkan surga Aden. Nah, mereka masuk ke dalamnya, ke dalam surga itu orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran yang telah dihafalnya itu, yang berpegang teguh dengan Qurannya, maka dia masuk ke dalam surga Aden, dan di dalamnya mereka diberi perhiasan. Dari gelang-gelang dari emas dan mutiara, pakaian mereka dalamnya adalah sutra. Dan yang menarik ini ayat berikutnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Mereka masuk ke dalam surga Aden itu bersama orang-orang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Nah, begitu. Jadi teman-teman sekalian, ini motivasi pertama kita. Ya, bahwa menghafal Quran itu salah satu jalan agar kita mudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apalagi tujuan hidup kita, apalagi yang kita cita-citakan kalau bukan masuk surganya Allah. Ya. Dan menghafal Quran adalah salah satu cara yang Allah janjikan agar kita mudah masuk surga Aden. Dan bukan hanya dari kita, tapi kita bisa mengajak orang-orang tua kita, nenek kita, pasangan kita, anak-anak kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, surga Aden. Ya. Nah, itu yang pertama teman-teman, yang menjadi motivasi kita. Yang kedua adalah ini hadis, ya. Sama ini dibacanya dari kiri ke kanan lagi, yang mohon dimaafkan. Nanti bisa dicari hadisnya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Ya, dan seterusnya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia memperoleh satu hasanah, kebajikan. Ya, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia mendapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, teman-teman, yang kedua adalah Al-Quran ini, ya, ketika kita baca, semakin banyak bacaan kita, semakin banyak pula kebaikan yang kita dapatkan. Ya. Dan cara terbaik, cara paling efektif agar Al-Quran itu semakin banyak dibaca adalah dengan hafal. Tidak ada cara lain. Ya, teman-teman kalau tilawah, kalau baca Quran yang sekali lewat aja. Tapi kalau ngafalin Quran, ya, itu diulang terus, dan semakin banyak huruf-huruf yang dibaca. Ya, maka ketika kita menghafal Quran, semakin banyak huruf yang kita baca, semakin banyak huruf yang kita baca, semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan. Ya. Nah, dan kebaikan ini, teman-teman semua, ini bukan hanya kebaikan yang dibalas di akhirat saja, tapi banyak sekali kebaikan-kebaikan, ya, yang itu langsung kita dapatkan di dunia, yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini kaitannya ke yang berikutnya. Nah, ya, kaitannya ke yang berikutnya. Apa yang berikutnya? Ini hadis riwayat Ahmad. Inna lillahi ahlina minan nas. Kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Qalu man hum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka ini siapa? Keluarganya Allah ini yang ada di dunia, yang ada di bumi ini siapa? Kata para sahabat. Kemudian Rasulullah menjawab, qala ahlul Quran. Ya, kata Rasulullah, mereka keluarga-keluarga Allah ini adalah para ahlul Quran. Hum ahlullah wa khassatuh. Mereka ini adalah keluarganya Allah dan hamba pilihan. Nah, teman-teman semua, ya, saya sangat terikat secara emosional dengan hadis ini karena banyak sekali yang saya rasakan, yang saya dapatkan
ketika saya berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak sekali, Masya Allah. Ya. Nah, banyak sekali. Nah, tadi saya ceritakan saya mendapatkan IPK tertinggi ketika saya lulus. Ya. Padahal saya mengerjakan tugas, kemudian kuliah dan seterusnya itu sebenarnya biasa-biasa aja sih. Tapi begitulah istimewanya Al-Quran. Ya. Begitulah istimewanya Al-Quran. Nah, ketika kita berinteraksi dengan Quran, maka kita pun mendapat kemuliaan Al-Quran itu. Sehingga Allah mudahkan urusan kita. Ya. Nah, begitu juga tadi saya sampaikan bahwa selama kuliah, saya mendapatkan beasiswa ini dan itu. Ya, kalau sedikit cerita ya, dulu ketika kuliah, saya itu nyaris tidak dibantu oleh orang tua. Dulu ketika kuliah nyaris tidak dibantu oleh orang tua. Ya, dari mana sumber pembiayaan? Ya dari beasiswa salah satunya. Dan Allah mudahkan itu semua. Ya, Allah mudahkan itu semua. Nah, begitu juga mengenal orang-orang yang baik, orang-orang yang sampai hari ini masih Allah bukakan pintu-pintu yang dengannya bertemu dengan orang A, B, C dan seterusnya, dan itu jadi wasilah-wasilah kebaikan. Ya. Dan semua itu teman-teman semua, saya meyakini bahwa itu adalah wasilah dari Allah, keberkahan dari Allah. Ya. Dan janji Allah itu pasti. Nah, janji Allah itu pasti. Ketika kita bertekad untuk menjadi penghafal Quran, bertekad menjadi penghafal Quran, maka yakinlah Allah akan muliakan kita. Sebuah kalimat yang populer kita mungkin pernah dengar. Ya, Al-Quran ini membuat setiap yang berinteraksi dengannya menjadi mulia. Ya. Ketika dibawa oleh seorang malaikat, nah, malaikat itu malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi pemimpinnya para malaikat. Ya, malaikat yang paling mulia. Karena apa? Karena malaikat Jibril membawa Al-Quran. Kemudian Al-Quran diberikan kepada seorang nabi, Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad menjadi nabi Sayyidul Anbiya, menjadi nabi yang pemimpinnya para nabi, nabi yang paling mulia. Ya, karena apa? Karena Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Nah, setiap yang berinteraksi dengan Al-Quran, setiap yang hidupnya digunakan untuk Quran, maka penuh kemuliaan. Yakinlah, ya. Saya sudah merasakan bertahun-tahun dari awal kuliah, kemudian seterusnya. Ya. Nah, baik teman-teman semua, kita akan masuk ke berikutnya. Nah, ini sesi apa yang menjadi motivasi kita menghafal Quran. Dengan kita mempunyai motivasi yang kuat, sudah tahu arahnya kemana, kita ingin apa dan seterusnya, ya, maka ini ya. Ya, berikutnya ini adalah rahasia sukses menghafal Al-Quran. Nah, ini lagi-lagi kalau di PowerPoint tadi sebenarnya susunannya dia ini yang ikhlas dulu sekaligus semua ini agar mudah memahaminya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Nah, yang pertama dimulai dari niat yang ikhlas. Sukses menghafal Al-Quran kita ini dimulai dari niat yang ikhlas. Ini kita launching oleh kedua untuk program Kampus Quran. Nah, teman-teman harus lihat kembali ke dalam diri kita. Apa niat kita ikut Kampus Quran ini, kegiatan ini? Kita ngafal Quran ini apa sebenarnya niatnya? Ya. Kalau kita niatnya untuk mencari selain Allah, maka rugi sekali. Ya. Kalau kita niatnya ikut sini, misalnya ikut komunitas dulu ya, ikut kegiatan dulu ya. Kalau misalnya niat ikut kegiatan itu ingin mencari, yang laki-laki ingin mencari yang perempuannya, gitu ya. Yang perempuan mencari laki-lakinya, ini sesuatu yang sangat rugi sekali. Ya.
rugi sekali. Yang begitu mah insya Allah ngikut gitu ya. Yang begitu mah insya Allah ngikut. Kalau kita sudah niatnya lurus untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang begitu insya Allah ngikut. Kemudian kaitan niat dengan menghafal Quran. Nah, ada sebagian orang yang menghafal Quran itu niatnya untuk apa? Ini yang sering terjadi di mahasiswa apa? Niatnya untuk beasiswa, ya. Zaman saya dulu itu banyak banget beasiswa hafalan Quran. Nah, yang pertama ini niat yang tidak lurus yang pertama. Kemudian ada juga ini teman-teman hati-hati nih. Masalah ini niat biar gampang lulus, ya. Niat biar gampang lulus, ya. Jujur aja deh, siapa di antara teman-teman yang ikut kegiatan ini yang mau ngafal niatnya untuk biar gampang lulus? Ya, pasti ada, saya yakin pasti ada karena itu program UIN, ya. Kalau mau lulus harus ngafalin 1 juz kalau tidak salah. Nah mulai hari ini, ya, saya ingin sampaikan bahwa niat ini harus kita perbaiki, harus kita luruskan. Niat-niat yang semacam tadi itu niat yang kecil sekali sebenarnya, jadi rendah sekali sebenarnya. Ada hal yang lebih besar yang harusnya kita perhatikan, ya. Tadi beasiswa, kemudian tadi biar cepat lulus, kemudian kalau dapat jodoh kayaknya masih terlalu ini ya, semester awal kayaknya. Nah, hal-hal yang begitu itu terlalu rendah. Jadi sayang sekali kita mengorbankan hal yang sangat besar, hal yang sangat tinggi untuk hal yang sangat kecil begitu. Ya, maka kita harus luruskan nih sekarang. Luruskan niat bahwa saya menghafal Quran, ya, untuk Allah, lillahi ta'ala. Saya ingin mendapat cintanya Allah. Saya ingin mendapat kasih sayangnya Allah. Saya ingin mendapatkan janji-janjinya Allah. Itu boleh. Jadi sebelumnya ada janji-janji yang Allah berikan, itu boleh. Tapi untuk Allah ya. Jadi kita ingin mendapatkan janji-janjinya Allah seperti itu di surga Aden, kita bisa menarik keluarga saya menghafal Quran agar Allah masukkan saya ke dalam surga. Saya bisa memberi syafaat karena penghafal Quran itu bisa memberi syafaat bagi keluarganya. Saya bisa memberi syafaat nanti di akhirat untuk ibu saya, misalnya ibu saya yang sudah meninggal misalnya, atau ibu saya yang sudah tua misalnya, ya. Ayah saya sudah membiayai saya selama ini, ya. Mohon maaf, sedikit. Ya, itu boleh. Yang penting niat kita untuk Allah, ya. Misalkan kita berniat juga agar Allah mudahkan segala urusan kita sebagaimana janji Allah dalam hadis tersebut, boleh. Tapi Allah niatnya, ya, bukan untuk yang receh-receh tadi. Nah, setelah niat kita lurus, ya, niat kita sudah benar nih, Bismillah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya adalah bacaan Al-Quran yang benar, ya. Nah, begini teman-teman. Jadi menghafal Quran itu bacaan Qurannya harus benar dulu. Teman-teman yang bacaannya belum benar, sebentar ya, ini ada gangguan lagi nih. Ya, saya mau konfirmasi lagi, suara saya terdengar jelas? Jelas Ustaz. Ya, baik, kita lanjut. Ya, yang kedua mengenai bacaan Quran ini, nah ini harus bacaan Quran ini mutlak harus diperbaiki dulu sebelum menghafal. Kalau teman-teman ada yang belum benar bacaannya, nah jadi di Q2 saya kira ada program perbaikan bacaannya. Nah, ikuti program perbaikan bacaannya dulu, ya. Porsi menghafalnya karena sudah ikut ya mungkin bisalah sedikit saja dulu ya. Proses fokusnya adalah memperbaiki bacaan dulu. Karena kalau teman-teman salah dalam bacaan, salah dalam hafalan, ya, dan salah dalam hafalan itu lebih sulit memperbaikinya. Nah, misalnya begini, baca surah An-Naba ya, yang salah begini, amma yatasaalun, yang lebih ekstrim begini misalnya, amma yatasaalun, nah, misalnya begitu, ya, itu salah dalam baca. Ketika teman-teman salah dalam membaca, salah ngafalinnya, salahlah seterusnya, dan sulit diperbaiki. Ya. Maka solusinya perbaiki bacaan dulu.
Baca yang benar. Amma yatasa. Begitu. Ya, sehingga hafalannya benar, bacaannya benar. Berikutnya adalah tekad yang kuat dan bulat. Nah ini tekad yang kuat tadi kaitannya ke yang berikutnya juga mengetahui nilai amalan yang dilakukan. Nah, tekad yang kuat ini akan membuat kita bisa menghilangkan alasan-alasan yang ada. Ya, apa alasan yang sering muncul? Capek, ya. Kemudian ngantuk, bosen, dan seterusnya. Ya, saya sedikit cerita mungkin ya. Jadi saya dulu menghafal Quran itu begini. Saya punya target dalam sehari, saya harus minimal hafal 1 halaman. Jadi program hafalan saya itu, waktu saya menghafal itu dari ba'da subuh sampai jam 6, ya, sampai jam 6 pagi. Saya menghafal itu bisa dapat 1 halaman. Kemudian nanti malam ba'da isya, setelah ba'da maghrib makan malam, kemudian istirahat, kemudian isya, pulang dari masjid, baru saya menghafal sampai jam 9 atau setengah 9, ya. Karena isya itu kan waktunya beda waktunya, ya. Selesai 1 halaman pagi dan malam, barulah kalau malam itu barulah saya mengerjakan tugas kuliah dan seterusnya. Nah, teman-teman semua, ketika kita punya tekad yang kuat ini, ya, kita capek pulang kuliah, ya. Dulu kuliah pulang selesai jam 6 sore karena maghrib dan seterusnya. Itu semua terlawan, ya. Dan teman-teman, saya di awal ceritakan bahwa saya juga aktif di organisasi. Dan di kampus itu rapatnya kapan lagi kalau bukan malam, ya, kecuali di LDM, ya. Teman-teman yang di LDM mungkin rapat. Nah, di HMJ di kurangnya malam, rapat lainnya pada isya, kadang sampai jam 10. Dan karena kekuatan tekad ini, ya, maka saya harus tetap menyempatkan menghafal Al-Quran di sela-sela kesibukan itu. Nah, misal ketika pagi itu kalau misalnya ada kegiatan tertentu sehingga saya tidak bisa, ya, maka saya harus mengganti waktu subuh itu di waktu yang lain untuk menghafal Quran. Dulu saya biasa lakukan misalnya jeda antar dosen, ya, jeda antar kuliah itu. Nah, misalnya dari jam 11:30 istirahat sampai jam 12:30 gitu ya. Nah, itu setelah makan siang, sholat zuhur gitu ya. Nah, saya maksimalkan untuk menghafal Al-Quran, mengganti waktu yang subuh itu, begitu. Nah, kemudian di malam hari ketika ketika ada rapat di hima dan lain-lain, dan kalau tidak sempat, ya, karena pulangnya jam 10, maka jam 10 malam pun, ya, saya baru buka Quran ketika sampai kamar gitu, baru ngafal dan seterusnya. Karena apa? Karena tekad yang kuat. Tekad yang kuat ini didapat dari mana? Didapat dari motivasi awal kita menghafal. Ya, kaitannya ke yang berikutnya. Kita mengetahui nilai amalan yang dilakukan. Ya. Nah, mengetahui nilai amalan yang dilakukan, kita tahu nilainya sangat besar sehingga kita bersemangat. Berikutnya adalah kita mengamalkan hafalan kita. Apa contoh mengamalkan hafalan kita? Ya, misalnya dalam Quran disebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, jangan dekati zina, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ya jangan pacaran begitu ya. Jangan pacaran, interaksi dengan lawan jenisnya dijaga gitu. Kemudian misalnya dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang yang beriman, jangan makan harta riba. Ya, maka ya kita nggak boleh makan itu, begitu. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran itu yang harus kita amalkan. Berikutnya adalah kita meninggalkan maksiat, ya, kita tinggalkan dosa, karena dosa ini menghalangi kita dalam menghafal Quran. Dosa ini mendatangkan ketidaktenangan. Dosa ini mendatangkan kegalauan dalam hati, sehingga mempersulit kita dalam menghafal Quran.
dosa ini menimbulkan titik hitam dalam hati kita sehingga Al-Quran tidak bisa masuk. Ya, kalaupun Al-Quran bisa dihafalkan, dia tidak mendatangkan cahaya. Sebagaimana syair Imam Syafi'i ya, syakautu ila waqi'i su'a hifzi, ya. Imam Syafi'i ini datang kepada gurunya, syakautu ila waqi'i su'a hifzi. Imam Syafi'i datang kepada gurunya Waqi' menceritakan dia sulit menghafal, ya. Dia sulit menghafal. Kemudian kata gurunya ini, kata guru Imam Syafi'i ini, namanya Imam Waqi', ya. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Dia mengatakan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Wa akhbaruni bi anna al-ilmu nur, ya. Dan beliau mengatakan bahwa sesungguhnya ilmu itu nur wa nurullah la yahdi lil asy. Dan cahaya Allah tidak bisa masuk kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya, jadi kalaupun hafalannya datang, bisa kita hafal, bisa saja. Ya, banyak orang yang pacaran hafal Quran, betul nggak? Banyak orang yang ya mungkin teman-teman ada yang lihat, hafal Quran kok begini ya? Pernah ya nggak? Pernah saya kira ya. Hafal Quran kok begitu ya? Bisa saja hafalnya didapat, tapi tidak mendatangkan hidayah, tidak mendatangkan cahaya, perilakunya tidak sesuai dengan Quran. Nah, karena apa? Mungkin karena maksiat yang dilakukan. Ya, dan terakhir adalah mengulang-ulang bacaan hafalan kita. Ya, baik, berikutnya. Nah, ini hal waktu kita sampai jam 5.15, betul? Ini panitia atau jam berapa nih? Biar saya atur penyampaiannya. Sampai 5:10, Ustaz. Oh, baik. Ya, nah ini saya percepat saja nanti agar bisa lebih ke tekniknya. Nah ini berikutnya adalah rumus pendukung. Tadi setelah kita niat yang kuat dan seterusnya, nah ini lebih ke teknis. Yang pertama adalah kita butuh perencanaan, ya teman-teman. Perencanaan ini penting sekali ya. Ada yang menyebutkan bahwa perencanaan itu 50% dari kesuksesan. Ya, jadi tanpa rencana kita jadinya. Maka ini penting sekali, kita harus rencanakan. Kita ingin hafal Quran dalam sehari berapa ayat, berapa halaman, begitu. Target kita berapa juz di bulan ini, kita ingin hafal berapa juz dan seterusnya. Ya, perencanaan ini membuat kita terarah. Yang kedua, komunitas penghafal Quran. Nah, teman-teman di sini sudah ada komunitas penghafal Qurannya. Ya, ikut kedua. Kemudian yang ketiga adalah mushaf hafalan, ya. Nah, teman-teman yang belum punya mushaf hafalan, mulai hari ini silahkan beli Quran, ya. Beli mushaf yang dia 15 baris dan pojok gitu ya. Jadi kalau kita berganti Quran pun biasanya masih sama selama masih mushaf hafalan. Ya, baiknya memang setiap penghafal Quran itu punya mushaf khusus. Ya, kalau saya dulu mushaf khusus sampai sobek sampai wah enggak ini jadinya saking seringnya dibuka dan tidak berganti-ganti. Kemudian berikut dengarkan murattal, ya, dengarkan murattal hafalannya. Yang mudah, ya. Di sini saya kurang tahu programnya bagaimana, apakah juz 30 atau bagaimana, ya. Mulai dari juz yang mudah, ya. Disebutkan bahwa yang mudah itu juz 30, ya. Tapi kalau dulu saya mulai menghafal itu juz 1. Saya justru dulu mulai menghafal juz 1. Nah, jadi kita ikutin saja program dari Kuduah, ya. Kalau program Kuduahnya juz 30, jangan bikin program sendiri, ya. Bikin saja juz 30, juz 30. Kemudian, nah ini sangat penting, tidak menambah sebelum mungkin. Sebelum teman-teman lancar banget, hafalan itu tidak boleh ditambah hafalannya, ya. Jadi ada istilah setor buang, ya, setor buang. Sudah setor kok malah dibuang, ya. Teman-teman ngafal, terus disetorkan ke ustadznya. Udah gitu dibuang, istilahnya setor buang. Ada tuh, ya. Ngafal itu ketika ngafal, udah selesai hafal, ya udah dimoroja lagi sampai lancar betul. Bukan malah dibuang, ya. Jadi harus betul-betul lancar dulu baru menambah ke surah berikutnya.
Berikutnya adalah membagi surah yang panjang. Ini nanti kita masuk ke teknis, ada saya jelaskan insyaallah ya. Dan terakhir memperhatikan ayat yang mirip. Nah, oke ya. Nah, berikutnya, nah ini kita masuk ke teknis ya. Masuk ke teknis bagaimana kita menghafal Al-Quran untuk ayat yang pendek ya. Jadi teman-teman tadi di awal sudah tahu apa yang menjadi motivasi dalam menghafal Quran. Kemudian teman-teman sudah dapat strateginya begitu ya, niatnya sudah diperbaiki, kemudian ini itu dan seterusnya. Berikutnya kita masuk ke teknis ya. Nah, ini adalah cara kita menghafal ayat yang pendek. Pertama, tentukan hafalan tiap 5 ayat. Yang pendek ini kita ambil contoh juz 30 ya. Ya, juz 30. Tentukan 5 ayat tertentu ya. Misalnya ayat 1 sampai 5. Saya contohkan di sini misalnya, nah ini ada surah An-Naba ya, saya tampilkan di sini. Nah, 5 ayat dari amma yatasaalun sampai tsumma kalla saya'lamun, 5 ayat ya. Tentukan 5 ayat terlebih dahulu. Kenapa 5 ayat? Karena dengan kita menggunakan hitungan yang mudah, kelipatan seperti ini, kita lebih mudah mengingat. Ya. Setelah kita tentukan 5 ayat, baca tiap ayat terjemah, beserta terjemah. Nah, terjemah ini penting, ya, karena bagi saya dan sebagian orang yang pernah saya ajar, menyatakan sepakat bahwa dengan memahami ayat yang sedang kita hafalkan, itu lebih mempermudah kita menghafal. Ya. Nah, berikutnya adalah hafalkan ayat pertama. Ya. Ulang sampai ayat itu benar-benar hafal. Ada yang menyebutkan bahwa harus diulang 20 kali. Ayat pertama ulang sampai 20 kali. Kalau bagi saya tidak harus begitu sih. Itu hanya patokan umum saja. Ya, kalau saya ketika memang sudah hafal dan tidak ada keraguan lagi, nah maka hafal kita ya. Naba. Nah, kita hafalkan yang pertama. Amma yatasaalun. Ulang lagi. Amma yatasaalun. Ulang lagi terus sampai kita hafal. Sampai tidak ada keraguan lagi. Ya. Baru kita lanjutkan. Setelah hafal ayat pertama, kita hafal ayat kedua. Ya. Anin naba'il azim. Ulang lagi sampai kita benar-benar hafal. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Sampai kita hafal, ya. Barulah berikutnya ulang ayat 1 sampai lancar. Langsung ke ayat 3. Ulang dulu ayat 1, ayat 2. Amma yatasaalun naba'il azim. Nah, sudah lancar, tidak ada keraguan lagi. Jangan sampai amma yatasaalun an apa ya? Nah, kalau masih ada ragu, harus sampai lancar dulu. Sampai yakin dulu, barulah kita bisa menghafal ayat ketiga. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Hafalkan lagi. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita ulang lagi sampai lancar. Ayat 2 dan 3. Ya. Ulang dulu ayat 2 dan 3. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ulang sampai lancar. Setelah lancar itu baru ulanglah dari ayat 1, 2 dan 3.
amma yatasaalun naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, bayang ya bagaimana proses menghafal ayat 1, 2 dan seterusnya. Ya. Barulah menghafal ayat keempat. Ya, ayat keempat. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, ya, ayat 5 dan nah, setelah sampai ayat 5 selesai, baru ulang ayat 1 sampai 5 sampai tidak ada keraguan. Setelah yakin 5 ayat ini lancar, barulah boleh menambah ayat 5 ayat berikutnya. Ayat 6 sampai ayat 10. Ya. Prosesnya seperti yang tadi. Diulang ayat 6 dulu, ayat 7, 6, 7, ayat 7, baru ayat 8, 7, 8 dan seterusnya seperti ini. Ya. Kemudian nah ini untuk hafalan ayat yang panjang ya. Ayat yang panjang ini kalau ayat yang pendek itu per 5 ayat, kalau ayat yang panjang bisa per setengah halaman. Ya. Karena bayangkan ada yang satu halamannya satu halamannya bahkan satu ayat saja seperti di surah Al-Baqarah. Maka kita tentukan setengah halaman dulu ya. Kemudian setelah kita tentukan, maka kita baca setengah halaman itu. Kemudian setelah itu kita potong berdasarkan tingkat kemudahan. Kita ambil contoh misalnya ya. Kita ambil juz awal ya. Atau ini surah Al-Hajj ya. Misalnya ini. Nah, ini panjang. Wa hudu ila thayyib minal qawli wa hudu ila siratil hamid. Apalagi ayat berikutnya nih. Innal ladzi dan seterusnya ini panjang. Nah, maka harus kita potong sesuai dengan yang awal ini nggak bisa ini ya, nggak bisa diwarnain sesuai. Nah, misalnya begini, di ayat yang pertama ini, ayat 24 ini, kita potong sampai thayyibi. Wa hudu ila thayyibi. Kita hafalkan dulu sepotong ini. Wa hudu sampai lancar ya, barulah kita lanjutkan ke minal qawli. Nah, kita baca potongan kedua. Wa hu ila thayyibi minal qawli. Nah, begitu dari ayat panjang itu berdasarkan tingkat kemudahan ya. Kemudian hafalkan setiap potongan tersebut. Ya, kita baca sendiri sampai tuntasnya. Nah, kemudian setelah potongan-potongan ini lancar, ya, nah barulah hafalkan utuh. Nah, tadi lihat ayat pertamanya saja, ayat 24 ini. Ya, kita potong pertama wahudu ila thayyibi, ini potongan pertama ya. Kemudian minal qawli potongan kedua, wahudu ila siratil hamid. Nah, ini potongan ketiga misalnya. Ya, setelah sudah lancar ketiga potongan ini barulah dihafalkan ayat secara utuh. Ya. Nah, teman-teman semua, cara kita memotong ini ya, ataupun tadi kita mengulang ayat-ayat pendek itu mungkin terasa lama ya. Saya yakin mungkin ada yang merasa lama banget harus diulang. Tadi masa harus diulang ayat 2 dan 3 dulu baru udah masuk 34, 2, 3, 4 gitu. Lama banget. Nah, ini semua tujuannya adalah agar apa? Agar hafalan itu kita hafal dengan baik, hafalannya bagus dan tidak membuat kita lelah ketika kelupaan lagi. Kalau teman-teman ngejar cepat aja, ya langsung dihafalin 5 ayat sekaligus. Ketika hafalannya sudah banyak, itu capek. Lagi murojaah lupa ayat ini, lupa sambungannya dan seterusnya. Ya,
Lebih baik kita berlelah-lelah di awal, kemudian menikmati akhirnya, daripada kita bermudah-mudah di awal, sengsara di akhir, begitu. Ya, begitu. Nah, itu saja mungkin teman-teman. Mohon maaf jika ada yang salah dan keliru. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan boleh disampaikan berikutnya. Kang Anas. Baik, terima kasih Ustadz. Kepada para peserta, jika ada yang mau ditanyakan silakan. Kami beri kesempatan kepada 2 penanya, 1 akhwat dan 1 ikhwan. Kami beri waktu 2 menit, silakan. Untuk teknis bertanyanya, langsung aja aktifkan mikrofon dan kameranya. Terima kasih. Kami beri waktu 2 menit. Ya, hadir Teh, mau tanya boleh? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Aldiwan Muhammad Dafa Alfan. Izin bertanya, selain tadi rumus-rumus menghafal ayat yang pendek sama yang panjang itu seperti apa? Lalu faktor-faktor lain yang bisa membuat kita hafal, apakah dengan lingkungan yang kita tuh harus setiap hari dengan Al-Quran, misalkan seperti apa? Apakah lingkungan juga mempengaruhi gitu? Karena pernah dengar juga kalau menghafal Quran tuh harus ada di, maksudnya lingkungan yang kayak pesantren gitu. Sedangkan ya kalau saya kenyataannya ya gimana gitu menghafalin Quran. Gitu mungkin yang mau ditanyain. Makasih. Ya, terima kasih aja atau pada penanya 2 buat akhwat. Ada? Saya beri waktu 1 menit. Jika tidak ada, ya langsung. Bagaimana, ada? Seperti saya jawab saja Ya, tadi. seperti tidak ada. Silakan. Ya, baik. Ya, terima kasih tadi yang bertanya. Oh ya, ternyata ada yang bukan mahasiswa UIN ya. Ya, mohon maaf. Saya kira mahasiswa UIN semua ya. Baik. Nah, tadi mengenai lingkungan. Jadi begini, lingkungan itu sangat berpengaruh bagi kita. Ya. Kata pepatah ini, hati-hati dengan lingkunganmu karena dia akan mencuri tabiatmu, gitu kan. Jadi lingkungan itu akan mencuri tabiat kita. Yang awalnya kita orang yang baik, dengan lingkungan tidak baik, sikap baik kita itu tercuri lingkungan itu. Begitu kata pepatah Arab. Nah, jadi lingkungan itu sangat penting dalam kita melakukan apa saja. Nah, namun begini ya, jadi harus di pesantren bukan. Lingkungan itu adalah lingkungan yang tidak hafalan kita. Misal begini, saya contoh aja lingkungan yang tidak baik itu ya. Contohnya orang-orang yang pergaulannya bebas ya. Teman-teman tinggal di kosan yang, mohon maaf ini, perempuan laki-laki, kosan laki-laki yang perempuan bebas keluar masuk ke dalam kosannya, itu sangat tidak baik ya. Misalnya tadi di Wan itu insya Allah baik gitu ya, tapi teman-teman kosannya ada yang membolehkan teman sekelas perempuannya datang gitu ya, dan seterusnya, apalagi tidak menutup aurat dengan baik dan lain-lain. Nah, itu jadi tidak baik lingkungannya. Apalagi misalnya, mohon maaf, lingkungannya misalnya merokok, kemudian teman-temannya berkata kasar, jorok dan lain, itu tidak baik ya. Lingkungan tidak baik itu begitu. Bagi misalnya, ini bahaya juga nih, hobi banget nonton drakor ya, malah ditontonnya
Nah, atau misalkan gosipnya expert ya, gosipnya wah luar biasa. Ini tidak baik. Nah, kemudian lingkungan baik yang seperti apa? Lingkungan yang baik itu sebenarnya cukup kita tidak ternodai bahasanya mungkin ya, oleh hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi asalkan lingkungan itu kita masih mudah untuk sholat 5 waktu lainnya, kita tidak terganggu oleh musik-musik yang keras di sekitar kita, itu sudah disebut dengan lingkungan yang baik atau kondusif, tidak harus di pesantren. Dan saya dulu alami begitu, ya. Kalau tekad, saya dulu tinggal tahun pertama kuliah itu nggak di pesantren kok, tinggalnya ya tadi yang seperti yang saya sebutkan, selama tidak ada musik-musik yang keras di sekitar kita, orang-orang yang tidak aneh-aneh lah begitu ya. Nah, selama kita bisa mengatur jadwal, kita komitmen dengan jadwal kita bersungguh-sungguh ketika menghafal, insya Allah bisa begitu. Nah, kalau misalkan pesantren tentu lebih baik, ya, tentu lebih baik. Tapi kalaupun tidak, di kosan itu juga bisa, tidak ada alasan. Dan masjid itu menjadi tempat terbaik untuk kita menghafal Quran, ya. Nah, masjid itu kalau teman-teman kosan dekat masjid, ngafal di masjid. Kalau misalkan jauh, masjid kampus. Saya dulu biasa kok ngafal di masjid kampus. Ya, begitu. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Tidak ada alasan. Asal kita punya komit kuat. Kita punya tekad yang kuat. Dan tekad yang kuat itu mengalahkan segala alasan-alasan, mengalahkan segala halangan-halangan. Ya. Jadi itu mungkin. Enggak, Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Bagaimana Kang Diwan jawab? Kang Diwan, udah mungkin ya? Kejawab teh, alhamdulillah. Syukur juga Ustadz nasihatnya. ya. Terima kasih. Ya. Sepertinya sudah ya. Tidak ada pertanyaan, mungkin panitia ada acara berikutnya. Saya ingin sampaikan penutup barangkali ya. Jadi teman-teman semua, ya, bersyukurlah, berbanggalah, berbahagialah teman-teman ikut program ini. Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita menjadi orang-orang pilihannya Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang istimewanya Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukuri. Teman-teman harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa mendapatkan kesempatan ini, gitu. Karena tidak semua orang mau dan mampu, ya, dalam menghafal Quran ini. Maka selamat, saya ucapkan selamat, barakallahu fiik, berbahagialah dan berbanggalah terhadap diri kita. Nah, kemudian kuatkan tekad dengan sebaik-baiknya, ya. Tidak ada halangan rintangan sebenarnya kecuali kalau kita tekad kita sudah kuat. Nah, ini tinggal tekadnya saja dikuatkan. Awal pasti berat. Saya ingin sampaikan bahwa perjuangan menghafal Quran itu bukan perjuangan yang mudah. Ya, teman-teman harus catat itu baik-baik. Perjuangan menghafal Quran itu bukan perjuangan yang mudah. Tapi ketika teman-teman menikmati proses itu, insya Allah lama-kelamaan akan terasa menyenangkan, akan terasa indah. Tidak mudah, tapi ketika kita sudah menikmatinya, maka akan terasa indah. Begitu. Ya, awalnya sebulan pertama berat, 2 bulan pertama berat, 3 bulan pertama berat. Berikutnya ketika kita sudah istiqomah, ya, kalau kita belum menghafal Quran, belum murojaah hafal Quran di pagi hari, maka ada yang kurang dalam hidup kita. Ya. Awalnya mungkin berat sekali, tapi lama-kelamaan ketika teman-teman sudah istiqomah, Al-Quran itu sudah menjadi kebutuhan seperti teman-teman sarapan di pagi hari. Ya, seperti teman-teman tidur, ya, itu menjadi kebutuhan. Ya, kebutuhan teman-teman akan tidur sama kebutuhan teman-teman untuk murojaah atau menghafal Quran. Ketika proses itu sudah dinikmati, ya. Jadi ngobrol ya sama pembimbingnya, nanti ngobrol, diskusikan.
Kang saya kok sulit ya ngapalnya gini-gini, ngobrol, jangan dipendam sendiri gitu ya, ngobrol, sampaikan keluhannya. Kemudian banyak berdoa karena Al-Quran ini kalamullah ya, kalau bukan Allah yang memudahkan kita tidak bisa. Nah begitu. Dan terakhir sebagai penunjang, teman-teman juga perlu beli buku-buku yang kaitannya dengan Quran. Kalau dulu saya sempat beli ada bukunya ini ya, agar semudah agar sahafal Al-Fatihah dulu. Kalau dulu saya sempat beli ini, sampai sekarang masih saya pakai ya, insya Allah. Buku-buku menunjang kita menghafal Quran ya. Nah begitu. Mohon maaf jika ada yang keliru, yang salah, yang benar Subhanahu wa ta'ala itu dari saya ya. Sampai bertemu lagi di wisudanya nanti, insyaallah kita hafalannya sampai mana ya, seberapa bagus hafalannya. Saya yakin semuanya bisa mencapai target yang telah ditentukan. Insyaallah semuanya bisa. Itu saja. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Zainuddin yang telah menyampaikan sesi materi motivasi inspirasinya mengenai menghafal Quran yang alhamdulillah sudah cukup jelas mungkin ya untuk teman-teman tangkap gitu ya, teman-teman ambil ilmunya pada sore hari ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran pada Ustadz yang telah menyampaikan materi, semoga ada keberkahan wabil khusus untuk beliau dan umumnya kita semua ya, insya Allah kita bulatkan tekad, niatkan, azamkan dalam hati bahwa kita bisa gitu ya, insya Allah menghafal Al-Quran gitu ya, meskipun ya sedang dalam kondisi berkuliah dan segala macam gitu ya, dengan tadi rumus-rumus dan tips and triknya yang sudah dipaparkan dan juga jelaskan secara rinci oleh Ustadz Zainuddin gitu ya. Terima kasih sekali kepada Ustadz. Oh ya Ustadz, terakhir kita foto bersama terlebih dahulu Ustadz dengan pemateri. Ya, kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya, yang mungkin untuk mengaktifkan kameranya gitu ya, untuk kita sesi foto bersama dulu bersama pemateri. Oke, saya hitung sampai 5. 1, 2, 4, 5. Oke, sudah semua. Oke, siap. Kalau semua, saya hitung aba-aba ya. Di sana 2 slide, saya aba-abakan terus. Siap. 1, 2, 3. Oke, siap-siap. Slide kedua. Oke, sebentar. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Ya, baik. Ya, sekali lagi terima kasih pada Ustadz Zainuddin yang telah menyampaikan materi inspirasi motivasinya pada sore hari ini. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu dan semangat ya. Semoga kita bisa mengimplementasikannya gitu ya selepas ini untuk menghafal Al-Quran. Terima kasih pada Ustadz dan dipersilahkan bila mana ada kegiatan lain boleh untuk live. Terima kasih Ustadz. Ya, saya izin live semua ya. Assalamualaikum. Ya Ustadz, terima kasih. Waalaikumsalam Ustadz, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Ya. Oke, kita lanjut ya untuk acara selanjutnya, yakni ada sosialisasi program dan juga pengumuman placement test gitu ya. Yang akan disampaikan oleh Teh Yulia Nagil. Teh Yulia Nagil, apakah sudah bergabung? Saya sapa terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah ya, sudah terdengar ya. Dipersilakan kepada Teh Nagil untuk menjelaskan program dan juga untuk pengumuman placement testnya. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih kepada Kang Anas yang telah mempersilahkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah di sini saya akan menjelaskan mengenai sosialisasi program Kampus Quran Qudwah Community. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Yulia Nagil dari komunitas Qudwah Community. Baik, yang pertama,
penjelasan mengenai kampus. Next. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai kampus Quran. Apa sih kampus Quran itu? Kampus Quran adalah program pendidikan. Ini juga merupakan program tambahan perkuliahan bagi mahasiswa dan mahasiswi. Jadi, program ini adalah program yang dirancang untuk mahasiswa yang memiliki segudang aktivitas, baik itu aktivitas akademik maupun aktivitas organisasi dan lain sebagainya, namun tetap berkeinginan untuk beristiqomah menghafal Al-Quran. Sesuai dengan tema kajian kita hari ini ya, yaitu mahasiswa bisa kok ngapalin Quran. Sangat relate ya dengan permasalahan mahasiswa yang memiliki banyak kesibukan namun tetap ingin menghafal. Program ini juga bertujuan untuk memfasilitasi akang teteh semua untuk memiliki partner kebaikan khususnya dalam menghafal Quran. Karena menghafal sendiri itu sangat berat ya. Perlu teman agar bisa saling mengingatkan, menyemangati, dan support-support lainnya. Next slide. Yang kedua adalah silabus Quran. Nah, perkuliahan kampus Quran ini dilaksanakan selama 1 semester, dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2022, dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, ada 3 mata kuliah, yaitu tahsin, tahfidz, dan tahfidz lanjutan. Yang kedua, dalam 1 semester berjumlah 16 pertemuan. Jadi dalam 1 pekan kita akan mengadakan 1 pertemuan yang berbobot 2 SKS atau sekitar 90 menit lama pembelajaran dengan menggunakan media online. Yang ketiga, ada perkuliahan tambahan yaitu UTS, UAS, Micro Teaching Quran, PPL Quran, Daurah Quran, dan yang terakhir adalah wisuda. Nah, ini bersifat offline bertahap. Maksudnya, jika memungkinkan untuk berkegiatan offline, akan diberitahu informasi lanjutannya. Nah, perkuliahan tambahan ini adalah mata kuliah di luar 16 pertemuan yang ada di poin 2, yang tadi tahsin, tahfidz, dan tahfidz lanjutan. Yang terakhir adalah kelas perkuliahan yang terdiri dari 4 kelas. Ada kelas 1 perkuliahan tahsin Quran, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 4, ditambah dengan pembelajaran tahfidz Quran. Next slide. Nah, selanjutnya ada kurikulum pembelajaran tahsin. Nah, di sini ada 4 kelas. Di tiap kelasnya ada indikator pencapaian yang harus mahasiswa kampus Quran capai. Dan alhamdulillah hasil klasemen tes sudah ada. Insya Allah Akang Teteh nanti dapat mengetahui kelasnya masing-masing dan insya Allah akan di-share di grup peserta kampus Quran. Nah, bisa dilihat bersama ya. Kelas 1 ada indikator capaian. Nah, kelas 1 ini yang pertama, mahasiswa dapat mempraktikkan dan istiqomah membaca bacaan panjang 2 harokat. Yang kedua, bacaan panjang 4-6 harokat. Yang ketiga, dapat mengetahui dan mempraktikkan bacaan gunnah dan mengetahui 5 tanda gunnah. Yang terakhir ada bacaan sukun dan qalqalah. Nah, untuk kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 ada materi di setiapnya. Insya Allah nanti PowerPoint-nya akan di-share ya. Selanjutnya. Nah, ada kontrak belajar program pembelajaran Quran. Seperti yang telah disebutkan tadi ya, ada 3 mata kuliah. Yang pertama ada tahsin. Tahsin ini adalah praktik bacaan dan talaqi dengan menerapkan hukum tajwid. Yang kedua ada tahfidz, yaitu menambah hafalan baru atau ziyadah. Yang terakhir adalah tahfidz lanjutan, yaitu mengulang atau menjaga hafalannya, memurojaah hafalan. Nah, di sini ada tata tertib pembelajaran kampus Quran. Saya coba bacakan.
Tata tertib yang pertama yaitu hadir sesuai jadwal perkuliahan dengan menggunakan aplikasi online Google Meet atau Zoom. Yang kedua, harus datang tepat waktu dan ada dispensasi waktu selama 10 menit dengan memberikan informasi kepada musyrifah atau musyrif melalui WhatsApp atau chat Google Meet atau Zoom. Yang ketiga, mengisi presensi maksimal H-1 sebelum perkuliahan. Jadi konfirmasi dulu ya sebelum mengikuti perkuliahan, maksimal H-1 sudah konfirmasi kepada musyrif atau musyrifah. Yang keempat, mengikuti kegiatan perkuliahan dengan aktif, komunikatif, serius, bertanggung jawab, bersikap sopan, dan santun selama perkuliahan berlangsung. Yang kelima, wajib mengaktifkan video dan menonaktifkan audio atau suara pada saat musyrif dan musyrifah menjelaskan atau memberikan materi perkuliahan. Video dapat dinonaktifkan saat mahasiswa atau mahasiswa akan bertanya dan diminta oleh musyrif-musyrifah untuk menjawab atau menjelaskan. Yang keenam, berpakaian rapi dan menutup aurat selama mengikuti perkuliahan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, mengerjakan dan mengumpulkan tugas serta mengikuti kuis dan penilaian lainnya tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah kehadiran selama perkuliahan minimal 75% dari jumlah pertemuan selama 1 semester yang berjumlah 16 pertemuan. Bisa dikatakan dispensasi toleransi tidak kehadirannya sebanyak 2 kali. Nah, untuk mengenai teknis tahfidz akan dijelaskan oleh musyrif dan musyrifahnya di halakoh masing-masing ya. Dan untuk hasil plasma tes akan di-share di grup peserta kampus Quran. Insya Allah akan dibuatkan grup bersama musyrif dan musyrifahnya masing-masing oleh admin Q2. Mohon ditunggu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nagil yang telah memberikan dan mengarahkan kita bagaimana untuk kedepannya dan memberikan silabus serta penjelasan yang sangat detail. Semoga teman-teman paham dan bisa menjadi bekal untuk kedepannya. Oke, baik. Untuk acara selanjutnya yaitu sharing dan Q&A yang akan dipandu oleh Kang Henda. Padanya dipersilahkan. Kang Henda sudah bergabung. Halo. Kang Henda. Apa? Dulu ya. Ya baik, kalau belum ada boleh kita ini sesi santai aja ya, Teh Farida ya. Kita sedikit ngobrol-ngobrol gitu kan, sharing dan juga Q&A gitu ya seputar Q2 atau seputar programnya gitu ya. Barangkali dari teman-teman semua gitu ya. Teman-teman peserta semua serta kampusan gitu ya. Barangkali ada yang ditanyakan mengenai program atau yang ingin di-sharingkan seputar menghafal Al-Qur'an, program bus yang telah Teh ya, dipersilahkan kepada teman-teman semua untuk sharing ya di sesi kali ini. Ataupun ada yang belum ini sampai pada saya deh. Silakan kepada teman-teman, apakah ada? Yang kepo. Betul ya. Apa gitu? Program
tentang Quran waktunya nih selama berapa menit ya, menit lagi. Pada Kang Zairul diaktifkan kameranya ataupun ininya apa soundnya. Silahkan. Silakan aktifkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahira Bisrumi Kafah. Boleh dipanggil Zahir. Nah, Akang, Teteh, di sini saya mau bertanya. Kan saya di sini bukan mahasiswa UIN ya. Apakah benar boleh mengikuti program kampus di sini? Terkait untuk ke depannya masih bingung gitu harus bagaimana. Mohon penjelasannya, Kang Teh. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Silakan Kak Anas. Ya, Kita bisa. mungkin dari saya bisa mau mewakili. Dari Teh Nagil ataupun dari apakah ada yang ingin jawab? Ya, silakan. Buat pengurus yang lain, silakan enggak. Ada Kang Henda. Henda, silakan. Oke. Speak up. Ya baik tadi Teh Zahir. Teh Zahir itu dari kampus mana Teh? Bismillah, saya belum kuliah, Kang. Baru kuliah. Kalau tinggalnya di Bandung, di sekitar Bandung atau di mana? Iya, di Bandung. Di Cinambo. Cinambo. Itu masuknya Bandung mana itu? Timur. Yang timur, alhamdulillah. Ya sedikit memperkenalkan terlebih dahulu Kuduah itu sendiri ya, bahwasanya Kuduah ini lahir itu dari kampus UIN Bandung, yang kemudian setelah tahun berlalu Kuduah ini melebarkan sayapnya menjadi komunitas yang ada di Bandung Timur. Komunitas yang ada karena untuk kampus Quran ini ke depannya, tapi untuk yang awalan angkatan 1 ini dilaksanakan itu di kampus UIN Bandung. Jadi untuk Teh Zahir ya, boleh untuk mengikuti, siapa tahu nanti ke depannya Teh Zahir yang akan mengadakan kampus Quran di wilayahnya Teh Zahir itu, dibantu dengan Kuduah itu ke depannya, karena perlu diketahui juga bahwasannya Kuduah ini bagi nanti orang-orang yang istiqomah itu ya di Kuduah itu tidak hanya berhenti menghafal misalnya 1 atau 2 juz, tetapi kedepannya diharapkan bisa lebih memberikan kebermanfaatan baik itu bagi masyarakat sekitar gitu kan ya, ataupun nanti masyarakat di wilayahnya masing-masing. Nah itu mungkin Teh Zahir kira-kira perasaan ragunya itu udah terselesaikan atau Mas perlu di Untuk yakin, alhamdulillah ya sudah terjawab, sudah tidak ragu. Cuman masih terlalu percaya diri aja gitu, karena saya bukan dari anak UIN tersendiri gitu. Baru lulus SMA soalnya. Iya Teh, Masya Allah itu. Berarti semangatnya itu lebih membara itu dari awal, alhamdulillah. Terakhir kita mengagendakan program itu ada dari berbagai macam kampus. Jadi Kuduah insya Allah umumnya itu untuk kebermanfaatan yang dirasakan oleh Bandung Timur khususnya.
Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan buat para peserta, silakan. Dikasih waktu 10 detik. 1, 2, silakan nih. Nggak ada lagi kesempatan nanti malah. Soalnya kan nanti mah udah tinggal bagi-bagi, tinggal sama musyrif-musyrifahnya masing-masing gitu. Jadi ini kan lebih umum, bisa mau ketemu, bisa mau nanya sama langsung sama direkturnya, bisa mau nanya langsung sama pengurus yang lain, lebih terbuka gitu. Jadi lebih umum pertanyaannya, boleh silahkan. Hadir. Iya kan mumpung ada direkturnya gitu, sok aja tanya aja semuanya. Beliau. Oke, masih ada nggak? Kalau nggak ada, Nah, ada yang ini. ada. Oh, Ada. mungkin lagi pikir ya, Ada tuh. lagi berpikir ulang Ada. apa ya? Ada. Ada tuh. Silakan. Ada nggak? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Habibah izin bertanya. Kan ini kegiatannya itu secara online. Nah, adapun jika nanti misalkan kegiatannya itu offline, kira-kira itu di mana ya dilaksanainnya gitu teh? Silakan Ustadz. Kang. Ya, ada musyrif, ada musyrifah juga di sini ya. Ya, untuk pembelajaran, insya Allah kita itu ada sekretariat. Ada sekretariat dari Kuduh itu sendiri. Kalau untuk di Bandung Timur, itu sekretariatnya itu ada di Jalan Soekarno-Hatta. Di sekitaran bundaran Cibiru ya. Nah, bisa di sekretariat. Tetapi kita juga nantinya itu akan memberikan kewenangan tersendiri kepada musyrif dan juga musyrifah. Kira-kira untuk pembelajarannya itu mau di luar sekretariat gitu kan, untuk suasana baru gitu kan ya, itu sangat boleh. Tetapi untuk yang kita sediakan dari lembaga itu adalah di sekretariat Kuduah itu sendiri. Nanti teman-teman kalau memungkinkan untuk offline, kita bisa silaturahim di sana gitu. Insyaallah. Itu mungkin Teh yang tadi bertanya. Siapa tuh? Teh yang tadi bertanya. Oke, masih ada lagi? Silahkan. Yang masih bingung, jangan dipendam. Ungkapkan. Masih ada enggak? Ada. Ada, sok. Terakhir ya ini. Menyambung tadi Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi menyambung pertanyaan sebelumnya. Jika kalau nah kan tadi kalau melihat di sistemnya gitu untuk yang saat ini lain. Nah, apakah ada kemungkinan untuk memungkinkan offline gitu? Karena melihat hawar-hawar info ini Maya di ini ya, bukannya ada hawar-hawar bahwa jadi UIN teh bakal offline gitu. Nah, apakah akan ada jika nantinya offline gitu di kampus? Seperti itu mungkin. Makasih. Itu mungkin yang bisa ditanyakan. Syukron. Oke, terima kasih Kang Aldiwan. Silakan Kang Henda. Lebih asli jawab awal mempresentasikan programnya. Ada tenawal atau tenagir? Iya Kak. Mangga.
Nah, izin menjawabnya dari pertanyaan Akang yang tadi bertanya. Nah, untuk kegiatan setoran dan maupun pembelajaran untuk saat ini masih online, tapi memungkinkan juga untuk offline di perkuliahan tambahan seperti tadi ada PPL, daurah Quran, serta wisuda. Namun kami masih mempertimbangkan dengan situasi saat ini gitu. Jadi nanti jika ada kegiatan offline akan kami informasikan dengan segera gitu. Akan ada informasi lanjutan mengenai kegiatan offline, pasti akan kami sampaikan, dan kami juga masih mempertimbangkan, nah tadi itu situasi saat ini yang masih pandemi gitu. Mungkin itu kan. Berarti mah masih sementara ya kalau misalkan tadi gitu ya yang dipresentasiin tuh terkait offline dan online-nya gitu ya. Cuman tertulisnya mah itu dulu berarti ya. Setelah itu. Iya betul Kak. Oh iya. Makasih Teh. Sama-sama. Oke, terima kasih kepada semua peserta yang telah bertanya. Mungkin dibatas ya, cuman 3 penanya. Karena waktu sudah pukul 17.47, jadi mungkin dibatas. Oke, terima kasih para peserta yang telah bertanya. Semoga 3 penanya tadi dapat mewakili semua pertanyaan para peserta yang lainnya. Betul sekali Teh Oke, Kang Farida. Anas, silakan. Adapun kalau teman-teman yang misalkan masih bingung atau masih belum kepikiran, tiba-tiba selepas acara ini kepikiran mau ditanyakan, silakan disampaikan saja di grup peserta gitu ya, grup peserta kampus Quran. Insya Allah nanti dari admin kampus Quran. Nah, betul sekali. Nanti insya Allah dari admin kampus Quran akan menjawabnya, dan insya Allah kita akan menjadi kebersamaan ini gitu ya selama 6 bulan ke depan gitu ya, di kelas kelas Qurannya masing-masing gitu ya. Insya Allah sampai di bulan Mei nanti, sampai wisuda nanti insya Allah gitu ya. Insya Allah sekarang peserta sekitar kurang lebih ada 40 orang, insya Allah gitu ya. Wisuda pun harus 40 orang lagi ya, gitu ya. Jangan sampai berkurang dari 40 orang. Betul. Berjuang bersama ya Kang. Betul sekali. Insya Allah berjuang bersama Al-Quran gitu ya. Insya Allah. Berjuang bersama. Betul sekali. Tadi telah disebutkan oleh Ustaz Zainuddin bagaimana di muka bumi ini ada keluarga Allah gitu ya, salah satu keluarga Allah di muka bumi. Siapakah itu gitu ya? Siapakah ahlullah itu? Ialah adalah ahlul Quran gitu ya. Siapa yang belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, itulah keluarga Allah di muka bumi. Insya Allah kita semua gitu ya menjadi ahlullah. Semoga termasuk di dalamnya. Banyak sekali keutamaannya gitu ya. Banyak sekali keutamaannya Teh Farida ya menjadi seorang penghafal Al-Quran ya. Betul. Oke, Kang Anas, ada ini apa lagi? Ada sesuatu? Nah, ada satu pengumuman lagi Teh gitu ya. Kemarin tuh ada kuis loh Teh. Kemarin malam itu. Ya. Siapa nih ada ikutan kuis. Dan siapa yang nggak ikutan? Teman-teman ada ikutan kuis gak di grup? Yang mantengin grup ada yang ikutan kuisnya? Aku ikut. Ada hadiahnya loh. Nah, iya. Kemarin yang teman-teman ikut kuis ya. Nah, sekarang kita akan mengumumkan nih siapa yang juaranya. Pemenangnya. Iya, kita akan mengumumkan siapa yang Silakan Kang Anas, umumkan. Oke, nah ini harusnya pakai musiknya jeng 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 jeng, tapi udah awal langsung aja ya. Kita ini. Nah, ini Masya Allah nih Teh Farida, ini pemenang, ada 3 orang pemenang gitu ya. Skornya itu, tahu nggak berapa skornya? Nggak tahu, berapa? Nah, skornya itu sempurna semua gitu 3 orang ini. 100 poin. Tepuk online ada nih, reaction ya. Siap aja ya, langsung ya. Ke juara 3-nya nih. Juara 3-nya siapa? Oke, siap. Juara 3-nya ini ada Ahwat, Teh Farida nih, ada Ahwat nih. Wow. Nah, namanya panjang ya? Iya. Juara 3 jatuh kepada jeng. Selamat kepada Teh Anissa Fatihah Arianti. Ya.
Tepuk tangan ya, tepuk tangan Yeay, tepuk online. tangan. Ada reaction. Selamat kepada Teh Anissa Fatimah Arianti. Oke. Oke, Lanjut untuk ke juara kedua, Nah, oke. kasih Boleh clue sama dulu. Teh Farida. Untuk juara Ya. kedua yaitu Ahwat. Hmm. Pokoknya mah siap-siap deh Jeng, yang jeng. wah siap. It jeng 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 jeng. Ifa Khairun Nisa. Ya, Selamat. Tepuk selamat. tangan. Pada Oke, Kang Ana silakan. Teh Juara Rifa. satu siapa? Oke, Ternyata untuk juara nggak satunya, kalah Ikhwan ya, juga. iya. Kalau Mewakili tadi kan yang juara dari semua. 3 Ahwat ya. Nah, sekarang juara satunya Ikhwan nih. Ternyata Ada Ikhwannya satu orang Ikhwan. nyempil di juara satunya. Selamat Alhamdulillah untuk terwakili. juara satunya, yakni jatuh kepada Kang Jeng Fahmi. jeng jeng. Ya, Tepuk tangan. barakallah ya, barakallah. Selamat Kang Fahmi, Barakallah. Teh Rifa dan Teh Anissa. Ya, ada di sini semua enggak? Kang Fahmi, Teh Rifa, Enak nggak di raise sini? hand atau open mic pada hadir? Ada nggak? Masa nggak ada? Juara Oh, ada wah. nih, Teh Rifa, ada. Ada. Ya, Oke. selamat buat para pemenang. Selamat ya. Untuk ini Silakan admin. Nah, betul. Jangan Hubungi malu-malu, itu admin udah kedua. hak kalian. Nah, Pokoknya betul. hubungi admin ya buat Nah, betul. hadiahnya. Udah apa? Oke, Teh Farida, kita tiba nih di ujung. Iya, pukul 5.03. Iya. Untuk selanjutnya mungkin sebelum ditutup mungkin akan ada doa yang akan dipimpin oleh Kang Rizky. Udah ada Kang Rizky di Kang Rizky udah ada. Udah Teh. Oke. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiman semua. Sebelum kita menutup acara pada sore kali ini, kita akhiri dengan pembacaan doa supaya acara yang telah kita lewati dan alhamdulillah berjalan dengan lancar ini diberkahi serta disertai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Menundukkan merunduk sejenak, merendah diri di hadapan Subhanahu wa taala. Ilaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhallazina shallu wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyyina wa duhrina wa maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridha jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Tawwabu ya Ghaffaru ya wasi'al maghfirah ya arhamar nair. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma inni Rabbi zidni ilman warzahman. Allahumma yassirna bil Qur'an. Allahumma
Rabbana du'a'ana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalatu wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Rizky yang telah membacakan doa. Semoga apa yang dibacakan tadi Allah kabulkan dan semoga kita semua diistiqomahkan selalu bersama Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, tibalah kita ya di penghujung acara. Alhamdulillah acara demi acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Insya Allah mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, di mana ya salah satu keutamaan majelis ilmu yang meskipun masih dalam kondisi online gitu ya, tetapi Insya Allah tidak mengurangi keberkahan kita gitu. Di mana Insya Allah malaikat mengepakkan kedua sayapnya gitu ya di antara majelis-majelis ilmu gitu ya. Salah satu taman surganya Allah, Insya Allah. Nah, sebelum kita tutup, mari sekali lagi ya kita foto bersama dulu gitu ya. Foto bersama lagi ya. Silahkan kepada teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya. Iya, boleh. Aktifkan kameranya. Ya, itu semuanya aktifkan kameranya. Iya. Yang bisa diaktifkan silahkan aktifkan. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4. Insya Allah ya. Cara rantik tukang Anas, Ya, Masya siap Allah. ya. Bidadari surga Iya. Para